Dampak yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa di Indonesia Timur itu bisa menjadi representatif mahasiswa yang berprestasi gitu. Kan kita dilirik sebagai, oh orang-orang Timur bisa juga nggak ya terkenal gitu. Iya. Karena biasanya kalau kita ke Jawa misalnya, orang-orang nggak kenal kita dari kampus mana misalnya, dari wilayah mana. Karena mereka cuma tahu bahwa yang prestasi banget itu dari orang-orang Jawa dan sekitarnya gitu. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang mahasiswa yang kayaknya nggak pernah tidur ya Sobat Unhas TV, karena sampai saat ini beliau berhasil menjuarai banyak sekali kompetisi khususnya dalam dunia bisnis, aktif organisasi dan juga menjadi founder serta CEO dari platform edukasi Sekolah Indonesia. Oke pemirsa, langsung saja kita sapa ada Kak Rival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Rival. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak Rival? Alhamdulillah sangat baik nih Kak, di tengah cuaca yang kurang bagus tapi kesehatannya masih terjaga dengan baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat juga ya buat menjalani ibadah puasa hari ini. Harus dong Kak. Harus ya, oke. Nah jadi Sobat Unhas TV, Kak Rival ini juga merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ini banyak banget ya kegiatan kamu, mulai dari dunia kompetisi, aktif organisasi, mana ngurus platform sekolah itu juga tadi, jadi mahasiswa berprestasi. Tapi sebelum kita ngomongin semua itu nih Kak Rival, kita ngobrol dulu ya. Bagaimana sih sebenarnya ceritanya kamu bisa menjadi mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Unhas, Kak Rival? Oke, sebenarnya aku mau perkenalan soal panggilanku ya. Aku Rival, namanya Rival aja gitu, pendek kan. Namun aku akrab disapa Ipal, baik teman-teman di kampus maupun orang-orang di lingkungan sekitar saya. Awalnya kenapa sih saya begitu tertarik dengan dunia pendidikan, tepatnya di dunia kampus gitu. Awalnya saat saya duduk di bangku SMP, saya tidak pernah terpikir sedikit pun untuk melanjutkan dunia pendidikan nih Kak. Karena saya berpikir bahwa setelah saya melulusi bangku SMA, saya cukup nyari kerja aja gitu. Dan itu juga menjadi mindset orang-orang di sekitar saya, di lingkungan sekitar saya itu, bahwa dunia pendidikan itu nggak sepenting yang kita anggap penting gitu. Jadi itu yang membuat mindset saya juga ikut tergerus gitu oleh pemikiran orang-orang di sekitar saya. Tapi ada satu ketika saya duduk di bangku SMA, tepatnya di sekolah Manjene Ponto, sekolah tercinta saya, salah satu sekolah yang menurut saya yang paling berkontribusi untuk membantu saya sampai bisa menduduki bangku kuliah saat ini gitu. Karena waktu itu tepatnya ada sebuah program, itu program pengenalan kayak gimana sih caranya supaya siswa itu bisa masuk ke dalam dunia kampus gitu. Kita diperkenalkan jalur-jalur seleksinya dan banyak hal yang perlu dipersiapin untuk masuk ke dunia kampus. Nah, dari situ tuh Rival berpikir kayak, bisa nggak ya Rival gitu masuk juga dunia kampus yang ya walaupun awalnya gitu kan kayak nggak pernah terpikir sedikit pun untuk mau melanjutkan dunia pendidikan, karena ya mindset orang-orang di sekitar kita juga gitu yang pengaruhi. Tapi dorongan dari salah satu guru saya di SMA itu mengajar saya bahwa apapun yang ada peluangnya di sekitar kita itu coba ambil aja gitu. Karena hambatan-hambatan yang kita pikirkan itu pasti ada solusinya gitu, yang tidak harus kita pikirkan terlalu kayak bisa nggak ya gitu lanjutin pendidikan di tengah ekonomi yang terbatas gitu kan. Tapi dari situ guru saya menasihati saya bahwa Rival bisa gitu. Dari situ yang membuat Rival semangat hingga Rival bisa juara ranking 1 setiap semester gitu di jurusan yang tidak saya inginkan sebenarnya di SMA, tapi alhamdulillah memberikan kesempatan yang begitu luar biasa gitu. Terus juga alhamdulillah Rival bisa mengikuti berbagai ajang kompetisi olimpiade ekonomi di SMA, bahkan saat perankingan peringkat eligible, Rival lolos di jurusan akuntansi karena Rival berada di peringkat ranking umum gitu di jurusan IPS Kak. Terus kenapa Rival pilih jurusan akuntansi? Ini adalah hal yang menarik nih Kak. Kenapa tuh? Karena awalnya saya pengen psikologi atau manajemen. Karena tertarik berkarir di dunia HR kan. Itu hari aku daftar PWUTM dari jalur UGM gitu kan. Tapi nggak sempat dilanjutin. Terus daftarnya di SNPTN tuh
awalnya pengen sekali masuk manajemen, tapi satu dan lain hal aku milih akuntansi di jurusan pertama dan jurusan manajemen pilihan kedua, dan lolosnya di pilihan pertama akuntansi. Apa tuh satu dan dua lain hal yang membuat kamu menempatkan manajemen di posisi kedua dan akuntansi di posisi pertama? Karena aku udah riset matang-matang kenapa aku harus milih jurusan akuntansi. Di lain sisi dari kayak perspektif karirnya yang masih bagus gitu kan di saat ini di dunia industri maupun di dunia bisnis gitu. Tapi aku juga punya role model nih Kak yang membuat aku kenapa rival harus masuk ke dunia akuntansi. Siapa ataupun jurusan akuntansi di Unhas. Namanya Kak Samintang dan Kak Hamsa. Dia merupakan mapres di FEB. Kalau Kak Samintang dia pernah jadi mapres di tingkat Univ. Gitu kan. Dan karena beliau yang kayak begitu menginspirasi, karena beliau adalah jurusan akuntansi, membuat saya tertarik untuk rival juga harus pokoknya kuliah di jurusan akuntansi dan juga mencoba mengikuti langkah-langkah beliau begitu, dan kalau bisa ya lebih baik lagi dari beliau. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi memang bermula dari sebenarnya kamu tidak begitu ambisius ya pertamanya untuk melanjutkan pendidikan, tapi karena ada sosialisasi di sekolah kamu dan motivasi dari guru-guru kamu juga, kemudian mendorong kamu juga untuk ikut berkuliah, ikut melanjutkan pendidikan. Dan kamu tadi juga sempat memperkenalkan sosok-sosok yang kemudian menjadi inspirasi kamu untuk bagaimana kemudian perjalanan kamu sebagai seorang akuntan ke depannya ya. Ekspektasi dan realita kamu sebagai mahasiswa akuntansi FEB Unhas tuh kayak gimana Kak Rival? Nah, soalnya kan aku di SMA tuh jurusan IPS. Nah, udah menggeluti soal bidang ekonomi, tapi fokusnya di bidang akuntansi. Itu di kelas 3 kita belajar gimana sih belajar tentang penjurusan akuntansi gitu, bagaimana cara mencatat akuntansi. Dari situ aku memang udah punya POV gitu gimana berkuliahnya nanti di jurusan akuntansi. Tapi setelah menduduki di semester-semester akhir tuh dan sempat juga meresearch kayak soal gimana sih akuntansi itu dunia pekerjaan gitu. Ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita pikirkan. Kayak, seperti apa tuh Kak Rival? Misalnya akuntansi itu kayak kita sebagai anak akuntansi itu kita belajar soal ini di kelas. Tapi ternyata di lapangan tuh kita belajar yang beda gitu. Ya bedanya tuh tapi masih ada hal yang sama sih Kak. Soalnya kita karena kita belajar dasarnya akuntansi di dunia kampus, itu kita bisa praktekin gimana pun sistem yang ada di perusahaan tertentu, itu kita bisa pakai dasar akuntansi tersebut di dunia perusahaan. Mungkin karena kalau kita berpikir soal jurusannya itu tentu saja nggak plek sama di dunia kuliah dan karir gitu ataupun di dunia pekerjaan, tapi dasarnya itu masih relevan banget sama posisi akuntansi. Luar biasa banget ya. Kemudian bagaimana kamu menjadi seorang mahasiswa di jurusan akuntansi FEB Unhas ya. Selama menjadi mahasiswa kan kamu aktif banget nih di dunia kompetisi. Bahkan aku lihat kamu sering dapat juara 1, juara 2, juara 3, top 5 and top 10 dalam berbagai kompetisi, khususnya dalam dunia bisnis ya. Kenapa tertarik? Sebenarnya kan aku waktu SMA tuh aktifnya di kompetisi-kompetisi olimpiade. Dan karena menggeluti jurusan di FEB, aku berpikir ada nggak sih lomba kepenulisan yang bisa fokus juga sama bidangku. Makanya fokus aku melirik satu kompetisi adalah kompetisi bisnis plan. Itu membantu kita untuk gimana sih kalau kita nyusun sebuah bisnis gitu supaya di mana bisnis itu kayak tidak hanya sekedar dipikir gitu, tapi gimana cara mewujudkannya lewat karya proposal yang bisa kita ajukan Kak. Aku lihat kan kamu sudah sering jadi juara ya, khususnya dalam kategori bisnis plan, juara 3, juara 2, bahkan sering banget aku lihat juara 1 juga ya Kak Rival, luar biasa banget. Strategi utama yang kamu terapin dalam menyusun konsep bisnis plan itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita berbicara soal bisnis dan gimana cara membangun bisnis tersebut adalah kebutuhan konsumen, atau kita riset dulu sebenarnya konsumen butuh apa sih gitu. Karena kalau kita cuma ngebangun bisnis, saya punya bisnis ini pasti diminati atau dicari oleh orang.
Kalau kita nggak riset dulu bisnis tersebut emang dibutuhin nggak atau emang bisnis tersebut laku nggak di pasaran. Nah kalau itu kita nggak riset, otomatis kita bisa gagal dalam merancang sebuah bisnis. Dan itu perlu banget kita riset terlebih dahulu, apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen, atau ada peluang apa sih di dunia bisnis yang bisa kita lakuin gitu, sehingga kita bisa merancang bisnis dan bisnis tersebut bisa sukses gitu Kak. Jadi ada riset mendalam ya, dan memahami bagaimana kebutuhan konsumen atau dari para pelanggan kita ya. Karena mengingat sekarang tuh banyak banget juga kompetitor dalam dunia bisnis ya. Betul. Iya, tanggapan kamu tuh gimana? Bagaimana caranya bersaing gitu? Kalau di tengah hiruk pikuk pasar gitu yang semakin banyak persaingan, sebenarnya hal yang perlu diketahui oleh para pebisnis itu adalah gimana dia cara memposisikan brand atau produknya sendiri dalam pasar gitu. Karena otomatis kalau kita nggak punya branding atau ciri khas tertentu dari produk kita, itu kita bisa jadi produknya cuma satu kali digunakan konsumen, terus konsumennya lari aja gitu, atau berpihak pada kompetitor lain. Dan itu perlu sekali kita sebagai pebisnis tuh perlu memetakan sebenarnya bisnis kita itu ada di posisi di mana dan apa ciri khas atau brand yang kita miliki itu yang bisa kita tawarkan ke konsumen. Oke, kayaknya kalau ngomongin bisnis sama kamu tuh aku bisa konsultasi ya. Tapi kamu pernah kepikiran nggak? Kan kamu udah sering ikut bisnis plan dalam dunia kompetisi. Pernah kepikiran buat bangun bisnis yang seperti apa nih Kak Rival? Kalau untuk saat ini aku punya rancangan bisnis startup. Namanya Sekolah Indonesia. Oke. Kalau hal tersebut sebenarnya diangkat juga dari beberapa permasalahan Kak, yang memang Rival itu terus gitu untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang bisa Rival selesaikan. Melalui Sekolah ya, Sekolah Indonesia, platform edukasi itu ya Kak Rival. Oke, di antara banyaknya dunia kompetisi terkait dengan bisnis plan yang udah kamu ikuti, mana nih yang paling menguras mental dan tenaga menurut kamu? Kalau berpikir soal yang menguras mental, aku punya 3 program yang sangat menguras mental aku. Apa-apa aja tuh? Program ini dari Belmawa 3-3-nya. Yang pertama aku ikut PKM di tahun 2024, di mana ternyata ikut PKM itu nggak hanya kita dapat pendanaan terus kita manfaatin uangnya, enggak. Gimana tuh? Kita tuh punya banyak problem yang bisa kita hadapin. Misalnya karena kita sama-sama mahasiswa, itu mahasiswanya pada sibuk di jurusan atau pendidikannya masing-masing gitu. Sehingga ketika kita ingin melaksanakan atau membuat produk yang kita lakukan atau program yang kita lakukan, itu bisa saja menghambat kita kalau kita nggak punya manajemen time yang tepat dengan tim-tim yang lain gitu. Terus juga sebenarnya dari leader yang memimpin anggotanya tuh perlu banget gitu bahwa hal yang dipetain apa-apa saja sih tugasnya dari tiap anggota supaya terarah dan jalan dengan baik. Dan itu menguras banget tenaga Kak menjalani program PKM. 2024 ya? 2024. Soalnya kan program PKM itu dimulai dari awal tahun hingga akhir tahun gitu. Lama banget prosesnya. Dan yang kedua adalah aku ngikutin program PPK Ormawa. PKK Ormawa. Dia program penguatan kapasitas untuk organisasi kemahasiswaan. Dan itu kan proyeknya dia kayak pengabdian gitu. Jadi kita langsung turun ke lapangan, kita ngejalanin proyek yang telah kita susun gitu. Kayak KKN sebenarnya, tapi dia lebih lama gitu. Dan itu juga programnya disusun dari awal tahun hingga akhir tahun. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga sebenarnya kompetisi ini bertepatan dengan program PPK Ormawa yang aku jalanin, yaitu kompetisi ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Nah, atau yang sering kita dengar adalah kompetisi KBMK. Nah, kan aku ikut PPK Ormawa nih Kak. Di tengah-tengah itu aku juga ikut KBMK bersamaan gitu. Dimana sama-sama punya hektiknya sama-sama. Apalagi timnya kan berbeda. Otomatis rival harus fokus di 2 hal yang memang dijalani secara bersamaan. Dan itu menurut saya sangat menguras energi banget gitu. Tapi alhamdulillah di KBMK aku tembus final dan juara 3 Kak kemarin di Universitas Nusantara. Universitas Nusantara ya. Jadi sebenarnya ada 3 ya yang paling menguras mental dan health kamu di antara puluhan kompetisi yang udah kamu ikuti ya Kak Rival. Tapi ini kan di antara puluhan kompetisi ada yang menang, ada yang mungkin akan coba lagi ya. Bagaimana kamu menghadapi kegagalan itu dan apa pelajaran yang kamu dapatkan? Oke, kalau kita berbicara soal gagal dan menang dalam sebuah ajang kompetisi, kalau rival bandingin antara kompetisi yang rival sudah menangkan dan yang belum saya menangkan, itu mungkin lebih banyak gagalnya sih Kak. Orang mungkin lihat menangnya doang ya. Kayak rival menang puluhan lomba gitu, padahal
mereka nggak lihat gitu kegagalan lomba tersebut lebih banyak daripada yang ditampilin gitu. Sebenarnya rival punya mindset yaitu learning and growth mindset, di mana kita belajar dan bertumbuh ketika kita menghadapi kegagalan. Dan hal itu yang rival tanamin, bahwa ketika rival gagal di satu kompetisi, jangan menyerah gitu. Coba kompetisi lain dan ambil pelajaran yang ada di kompetisi gagal tersebut. Misalnya mungkin karena rival kurang di hal ini gitu, sehingga ketika mengikuti kompetisi selanjutnya, itu rival bisa lebih agrep lagi dan terapin apa kekurangan yang lomba sebelumnya. Intinya belajar dari kesalahan sebelumnya ya Kak. Dan di antara 30 lebih kompetisi yang udah kamu juarai, ternyata ada lebih banyak kegagalan yang udah pernah kamu rasain sebelumnya ya Kak Rival. Intinya tetap mencoba dan belajar dari kesalahan sebelumnya ya. Oke Kak Rival, tadi kan udah sempat di-mention ya, kamu tuh tertarik dengan bisnis yang sekarang sudah kamu jalani, yaitu Sekolah Indonesia ya. Gimana, kamu kan sebagai founder dan CEO ya di sini. Itu gimana awal mulanya kamu tertarik untuk membangun Sekolah Indonesia itu? Oke, sebenarnya Sekolah Indonesia itu terinspirasi dari permasalahan yang aku hadapi sendiri ketika memulai dunia kompetisi, terus juga beberapa hal lain gitu. Misalnya karena aku kesulitan memulai dalam kompetisi, itu membuat aku berpikir apakah orang-orang di luar sana juga menghadapi permasalahan atau problem yang sama gitu. Sehingga aku berpikir gimana sih kalau di akhir aku sebagai mahasiswa aku pengen buat project gitu yang nantinya akan aku buat jadi sebuah bisnis, yaitu Sekolah Indonesia. Kalau namanya Sekolah Indonesia mungkin terpikir sekolah pakai bahasa nama Makassar ya? Iya. Iya betul, karena saya ingin merepresentasikan bahwa sekolah ini berasal dari Indonesia Timur, makanya pakai nama Sekolah Indonesia gitu. Sekolah sendiri kan berarti tempat belajar atau menimba ilmu. Sekolah ya. Jadi saya representasikan bahwa Sekolah Indonesia ini adalah platform untuk edukasi tentang kompetisi. Tapi untuk platform edukasi ini khusus bisa diakses semuanya dari seluruh Indonesia atau gimana Kak? Kami rancang Sekolah Indonesia itu fokus di Indonesia Timur, fokus sebagai fokus utama. Tapi kita tidak pungkiri bahwa kita juga terbuka untuk mahasiswa yang kesulitan juga di luar sana, walaupun mereka bukan dari Indonesia bagian timur. Jadi platform edukasi ini sekiranya akan membantu orang lain untuk bagaimana kemudian mereka akan mempersiapkan suatu kompetisi atau lomba ya. Apalagi nih Kak, fitur-fitur yang ada di Sekolah. Nah, kalau program yang kami tawarkan di Sekolah Indonesia, kami punya beberapa program, dan kebetulan Sekolah Indonesia juga dapat support gitu kan dari Dompet Duafa, Bakti Nusa, dan juga Grid Indonesia yang memang fokus pada dunia edukasi. Itu hal yang kita tawarkan bahwa sekolah kedepannya itu akan punya program-program, tidak hanya program yang kayak menawarkan fokus mentoring kompetisi, tapi juga pada beasiswa dan karir. Terus juga kami akan hadirkan aspek sosial, di mana kami menghadirkan Sekolah Internship program, yaitu membantu orang-orang yang mau kayak merasakan gimana sih berkarir atau memulai intern di dunia edutech gitu, bisa mendapatkan insight atau pengalaman melalui intern. Jadi kedepannya akan lebih luas ya Kak, daripada hanya sekedar kelas mentoring. Jadi nanti ada bagaimana persiapan beasiswa, mulai karir, dan juga ada beberapa program sosial yang kemudian akan digarap ke depannya. Tantangan dalam mendirikan sekolah itu apa? Apalagi ini dari ide pribadi duluan ya. Oke. Kalau tantangan sendiri yang dihadapi adalah bagaimana rival membagi waktu untuk antara persiapan karir rival atau membuat proyek ini berkembang gitu. Hal itu menjadi dilema rival gitu, kayak bisa nggak ya rival kayak ngejalanin proyek ini barengan dengan rival ingin juga persiapan gitu ke dunia karir. Dan tentu saja ya untuk saat ini rival jalan gitu dua-duanya Kak. Dan tentu saja untuk hal itu rival membutuhkan SDM gitu untuk membantu sekolah ini lebih growth lagi gitu. Dan untuk saat ini kami udah punya beberapa SDM dari beberapa kampus di Indonesia. Ini kan sekolah artinya udah berjalan juga ya Kak selama beberapa waktu terakhir. Apa dampak paling membahagiakan yang kamu temukan setelah sekolah ini ada gitu sebagai platform edukasi? Kalau sebenarnya dampak yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa di Indonesia Timur itu bisa menjadi representatif mahasiswa yang berprestasi gitu. Kan kita dilirik sebagai orang-orang Timur bisa juga nggak ya terkenal gitu. Karena biasanya kalau kita ke Jawa misalnya, orang-orang nggak kenal kita dari kampus mana misalnya, dari wilayah mana, karena mereka cuma tahu bahwa yang prestasi banget itu dari orang-orang Jawa dan sekitarnya gitu. Dan kita mau representatifkan bahwa mahasiswa di Indonesia Timur juga bisa
Dan hal yang membahagiakan tentu ketika ada mentik kita gitu kan yang udah juara dari melalui program yang kita hadirkan. Oke, jadi memang bagaimana kemudian membangun branding juga ya, membantu anak-anak di Indonesia Timur agar mereka itu bisa juga berprestasi ya, bukan hanya yang di luar Indonesia Timur aja, tapi bagaimana kemudian kita menunjukkan Indonesia Timur itu juga bisa berprestasi gitu ya Kak Rifan. Oke, perencanaan jangka panjang untuk sekolah kedepannya itu bakal seperti apa Kak Rifan? Untuk perencanaan jangka panjang kedepannya kita akan melakukan penguatan SDM. Terus kita juga akan meluncurkan program dari Sekolah Indonesia seperti program kelas mentoring, terus juga program beasiswa kompetisi dan proyek-proyek sosial yang akan kita garap ke depannya. Dan itu juga udah disupport sama Grit Indonesia dan Dompet Duafa melalui program Bakti Nusa. Udah banyak banget juga ya yang support sekolah. Kita harapkan semua segala hal yang ingin dibangun dan dikembangkan oleh Sekolah Indonesia dapat berjalan dengan baik ya yang ke depannya. Oke. Berangkat dari banyaknya kompetisi yang Kak Rifal jalani, yang Kak Rifal ikuti, bagaimana kemudian Kak Rifal juga menjadi founder sekaligus CEO dari Sekolah Indonesia. Mungkin ini salah satu alasan mengantarkan kamu sebagai mahasiswa berprestasi nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tapi aku ingin bertanya nih Kak Rifal, menurut kamu makna mahasiswa berprestasi seperti yang sudah melekat di dalam diri kamu itu sebenarnya apa sih? Oke, sebenarnya mahasiswa berprestasi itu yang melekat pada prinsip rival adalah mahasiswa berprestasi itu tidak hanya mahasiswa yang aktif atau juara di kompetisi gitu. Tapi bagaimana mahasiswa tersebut juga bisa memberikan dampak sosial, manfaat kepada orang-orang di sekitarnya sehingga layak untuk dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, sebagaimana juga untuk program mahasiswa berprestasi Unhas sendiri itu kan gak dinilai cuma dari satu bidang gitu. Gak hanya dinilai dari bidang kompetisi tapi juga dinilai dari apakah mahasiswa ini aktif berorganisasi, terus ada proyek-proyek yang pernah dia lakukan, ada penghargaan yang pernah dia dapatkan ataupun kayak pendampingan sosial yang mereka terapkan gitu. Dan hal itu yang menjadi penilaian seleksi Pilmapres di Unhas, Kak. Jadi memang ada banyak sebenarnya indikator penilaian ya, bukan dari hanya satu sisi saja, tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa mahasiswa berprestasi ini benar-benar berprestasi dan bisa memberikan dampak bagi mahasiswa lainnya ya, karena mahasiswa berprestasi itu akan jadi role model gitu Kak Rifal. Bagaimana kemudian kamu, apakah ada tekanan tersendiri nggak jadi mahasiswa berprestasi gitu? Kalau tekanan sih pasti ada ya, karena kita dilabeli sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Nah, nggak boleh macam-macam. Nggak boleh macam-macam. Tentu kalau kita misalnya kayak ngelakuin hal yang melanggar gitu, pasti kita mahasiswa berprestasi kok kayak gini, ya kan? Jadi ya tentu kita sebagai mahasiswa berprestasi juga kita pegang teguh bahwa kita harus mencirikan kita sebagai mahasiswa yang memang jadi role model gitu untuk orang-orang di sekitar kita. Iya betul sekali. Jadi harus berhati-hati dalam bertindak ya, karena orang tuh akan melirik kamu khususnya sebagai mahasiswa berprestasi. Jadi ya segala tindakan dan perbuatan akan selalu diamati ya Kak Rifal. Oke, proses seleksi pemilihan Mapres FEB kemarin tuh kayak gimana Kak Rifal? Kalau prosesnya itu cukup panjang karena pertama kita dipilih dulu nih dari beberapa departemen. Kalau di FEB tahun kemarin itu punya 4 departemen. Jadi kita diajuin dari departemen masing-masing untuk daftar gitu kan. Terus di FEB itu kita diseleksi. Diseleksinya nggak hanya ngumpulin soal prestasi dan pengalaman. Terus kita juga presentasiin proyek yang bisa kita presentasiin gitu. Namanya gagasan kreatif gitu yang bisa kita ajukan. Terus habis itu kalau kita misalnya lolos gitu kan di seleksinya itu, kita baru diajuin ke tingkat univ. Oke. Berarti cukup panjang memang ya seleksinya Kak. Seleksi ini kan kamu bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang lainnya juga ya. Betul. Kamu ada tekanan nggak soal itu? Aku agak minder gitu kan kayak di ajang pemilihan mahasiswa yang kayak bertemu sama mahasiswa berprestasi gitu kan, aku minder bisa nggak ya lebih dari dia gitu. Tapi yang aku lihat bahwa ya walaupun mungkin orang di sekitar kita punya prestasi yang lebih gitu, kita jangan berkecil hati dong, dan jangan kayak nggak percaya diri. Coba fokus aja kalau memang rezekinya dan kita manfaatin aja gitu. Kita usahain aja apa yang kita bisa usahakan. Oke, jadi tetap usahain ya Kak. Walaupun sebenarnya lawan kamu juga pada jago-jago, intinya yakin pada kemampuan diri sendiri ya Kak Rifal. Oke, tadi kan kamu di awal udah mention sosok role model yang menjadikan kamu mahasiswa akuntansi sekarang. Role model lain dari keluarga mungkin atau hal lain ada nggak Kak Rifal? Kalau role model lain aku punya
role model yaitu kakak aku sendiri gitu. Sebenarnya kakak aku kan dia cuma sampai lulus SMP gitu, terus habis lulus SMP mereka menikah, dua-duanya kakak aku gitu kan. Tapi dia punya mindset gitu bahwa aku harus melanjutkan pendidikan gitu. Bahkan dia pernah sampai kabur dari rumah loh, cuma mau lanjut sekolah gitu kan. Tapi kan kembali lagi bahwa mindset orang-orang sekitar bahwa perempuan gak harus sekolah tinggi gitu kan. Oh, kakak kamu perempuan ya? Iya, perempuan. Terus kayak hal itu yang mendorong aku bahwa cukup kakak aku aja yang berhenti di tengah jalan, rival jangan gitu. Dan dari situ bahwa saya perlu gitu keluar dari lingkaran yang kurang bagus ini gitu, supaya kedepannya generasi selanjutnya gituan ataupun anak-anak dan cucu rival itu kan bisa paham bahwa pendidikan itu penting gitu untuk masa depan. Jadi memang sebenarnya semangat motivasi kamu untuk pendidikan itu berangkat dari lingkungan sekitar kamu juga ya Kak Rival. Oke. Nah, bagaimana kemudian ini kan banyak sekali ya kompetisi yang saya lihat, aktif organisasi juga, apalagi sambil nge-handle sekolah Indonesia ini. Bagaimana kemudian kamu ngatur waktu ini Kak Rival? Apalagi di tengah jadwal perkuliahan, apalagi udah di semester akhir juga nanti, itu bakal kayak gimana Kak? Sebenarnya kalau ngatur waktu rival dengan hal-hal yang rival ikutin tuh, kalau dibilang rival udah manajemennya udah bagus nggak? Rival bilang enggak. Soalnya banyak juga hal yang rival sampai nggak ikut gitu 1-2 ini karena adanya yang rival ikutin, dan tentu saja untuk memanage waktu rival sendiri itu biasanya rival prioritasin gitu, mana hal-hal yang memang rival bisa lakuin terlebih dahulu dan memang itu urgent untuk rival lakukan gitu, dan untuk hal yang memang gak terlalu urgent ya udah singkirin dulu deh gitu. Oke, jadi ada skala prioritas kayak gitu ya Kak Rival. Oke, tapi kamu kan dari awal kuliah udah aktif, bahkan dari SMA yang tadi kamu mention udah ngikutin banyak olimpiade, dari kuliah ngikutin banyak kompetisi. Bagaimana sih sebenarnya kamu menjaga konsistensi dan semangat untuk terus ikut dalam kompetisi, dalam organisasi dan lain sebagainya, karena banyak mahasiswa yang memilih untuk berhenti di tengah. Kalau Kak Rival sendiri gimana? Kalau Rival sendiri kenapa Rival harus kayak coba program-program yang ada gitu, manfaatin dunia peluang kampus, karena Rival pikir kalau setelah Rival lulus dari S1, Rival nggak akan kembali ke S1 gitu. Jadi manfaatin apa yang ada di sekitar saya gitu, opportunity yang ada, coba aja gitu. Kalaupun gagal ya kita bisa coba lagi untuk program lainnya, dan hal itu yang memotivasi Rival kalau Rival harus cobain program-program yang ada dan jangan sampai ketinggalan pokoknya. Karena kehidupan S1 kamu nggak bakal kembali lagi ya, waktu nggak bisa terulang lagi. Oke, jadi berangkat dari itu yang menjaga konsistensi dan semangat kamu untuk mencoba banyak hal ya Kak Rival. Oke nih Kak Rival, dari semua prestasi dan pengalaman yang udah kamu jalani, mana nih yang paling berkesan bagi Kak Rival? Kalau pengalaman yang paling berkesan tentu ya soal mindset Rival yang sebelumnya kayak nggak mau lanjutin pendidikan, tapi akhirnya Rival bisa masuk ke dunia pendidikan dan menjalani aktivitas di dunia kampus. Nah, kalau Rival berpikir, kan orang-orang di lingkungan saya itu cuma berpikir kalau lulus SMA tuh kerja aja gitu. Tapi kalau memang punya cita-cita mending jadi tentara atau jadi polisi. Gitu. Baru kan lingkungan di sekitar saya itu kalau mau masuk itu kita perlu biasanya kayak ya kita harus mempersiapin mental, uang juga gitu misalnya, kayak misalnya administratif dan sebagainya gitu kan. Dan menurut saya hal itu bukan menjadi mimpi Rival gitu ya. Jadi hal itu yang membuat kalau Rival ingin terjun ke dunia pendidikan. Oke, jadi pengalaman paling berkesan kamu adalah bagaimana kemudian kamu bisa dapat kesempatan untuk duduk di bangku kuliah ya Kak Rival. Oke, mengingat sekarang udah semester akhir nih ya Kak Rival, rencana jangka pendek dan jangka panjang kamu ke depannya itu bakal seperti apa? Kalau rencana jangka panjang sendiri, otomatis Rival sebenarnya punya minat banget gitu untuk terjun ke dunia akademisi. Tapi nanti kita lihat lagi gitu kan, apakah ada peluang yang bisa lebih besar gitu kan, ataupun karena untuk jadi dosen kan perlu lanjut studi lagi kan. Dan itu Rival mau riset lagi gitu, apakah Rival bisa melanjutin pendidikan atau Rival langsung terjun ke dunia karir. Dan Rival punya beberapa instansi yang favorit bagi Rival. Apa tuh? Ya tentu saja anak akuntansi mau terjun ke dunia BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah kalau nggak situ mungkin Rival pengen berkarir gitu, misalnya di Bank Indonesia ataupun di Kementerian Keuangan. Oke, kalau jangka pendeknya apa nih Kak? Jangka pendeknya tentu Rival mau nyelesain studi ya, gak mau lama-lama. Terus Rival juga ingin
mengembangkan sekolah dalam waktu dekat ini kalau sekolah itu udah bisa berjalan dengan tepat waktu dan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, apapun bagaimanapun kemudian nanti perjalanan karir Kak Rival ke depannya, perjalanan hidup, kita doakan semoga jangka pendek dan jangka panjang yang sudah kamu rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik ya Kak. Amin. Oke, terakhir nih Kak Rival, boleh nih disampaikan pesan-pesan khususnya untuk anak Indonesia, generasi-generasi muda terkait dengan bagaimana memperkaya dan menyibukkan diri dengan banyaknya pengalaman dan prestasi seperti yang Kak Rival lakukan. Oke, mungkin sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun anak muda di luar sana, sebagai mahasiswa jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan duduk di bangku kuliah karena gak semua orang bisa merasakan dunia pendidikan gitu. Jadi kalau ada sebuah peluang yang bisa atau menghadiri kamu, ya coba aja gitu, ambil peluangnya dan manfaatin fasilitas yang ada di kampus, misalnya kegiatan kompetisi gitu, terus program-program pemberdayaan dan hal-hal yang bisa ngembangin diri kita gitu, nggak hanya secara soft skill tapi juga secara hard skill. Dan itu penting sekali buat mahasiswa bahwa manfaatin dunia kampus sebelum lulus dari dunia kampus. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Rival atas pesan-pesan yang sudah disampaikan. Satu hal yang paling saya notice adalah bagaimana sebenarnya khususnya ya untuk mahasiswa, bagaimana kalian memanfaatkan privilege kalian sebagai mahasiswa ya, karena nggak semua orang bisa berkuliah. Betul. Iya, dan nggak semua orang bisa mengulang masa S1-nya, masa S2-nya kembali, makanya manfaatkan itu sebaik-baik mungkin ya Kak, karena privilege itu tidak selamanya ada dan tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Terima kasih banyak Kak Rival sudah berbagi bersama kami di Unhastory. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk duduk bersama dan menceritakan banyak hal bersama kami. Dan untuk itu Sobat Unhas TV, saya Zara Sabita Sucheng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhastory berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.